Oke, Bapak Ibu sekalian, ini baru saja mampir di Facebook saya. Ini teman saya SMP ya, Bapak Ibu. Eee, ternyata dia IG-nya dibajak, diretas, di-hack gitu ya, kalau katanya orang sekarang. Caranya dengan mengganti email pendukung. Jadi IG itu kan masuknya pakai email, Pak, ya, atau pakai ada 2, ada pakai email, ada pakai nomor handphone kalau nggak salah. Nah, emailnya itu diganti. Jadi ada seseorang yang mengambil IG-nya teman saya ini dengan cara melaporkan ke IG bahwa nomor saya ganti, email saya ganti. Ini itu udah banyak Pak model-model yang seperti ini. Saya sendiri juga pernah kena, tapi yang diganti bukan email, tapi nomor saya. Itu saya dulu pernah kena juga, karena saya waktu itu jadi punya akun di Bukalapak, kemudian ada yang melaporkan bahwa eh, nomor saya tuh ganti gitu. Jadi dia udah bisa masukkan email saya, kemudian dia melaporkan ke Bukalapak, email saya ganti gitu kan. Kemudian secara otomatis sebetulnya jika terjadi pergantian, itu ada email yang masuk ke email lama kita. Seperti ini nih ada sebetulnya. Instagram mengirim kepada teman saya ini, Pak Didi, apakah kamu mengganti? Kalau tidak, kalau iya, maka amankan di sini. Amankan akunnya. Nah, ketika kita tidak pernah mengecek emailnya, kita nggak pernah ngecek email, kemudian kadang-kadang passwordnya emailnya sudah lupa, maka kejadian ini bisa saja terjadi. Kalau saya dulu kebetulan waktu itu email itu sudah hampir-hampir nggak pernah saya buka ya, karena pakai Yahoo. Bukalapak menghubungi saya melalui email bilang kalau apakah benar nomor HP Anda ganti. Setelah beberapa hari tidak dijawab, tidak ada respon dari saya dan tidak dibaca. Email itu kan kelihatan Pak ya, kalau sudah dibaca itu beda, ada centangnya. Itu tidak terbaca. Akhirnya menurut Bukalapak, saya memang benar-benar mengganti nomor handphone saya. Tuh. Kemudian dia mengirim OTP tadi, apa namanya, password yang cuma sekali itu dikirim OTP ke handphone yang baru. Nah, itu yang kejadian di punya saya. Kalau yang ini langsung aja begitu tidak ada respon dari teman saya, ya sudah berarti Instagram mengira emailnya berubah gitu ke email yang baru. Kemudian memang ada prosedur-prosedur lain ya, setelah itu ada OTP segala macam, tapi dia bisa mengatakan bahwa si pelakunya itu mengatakan bahwa handphone saya juga ganti. Gitu. Akhirnya kan masuknya ke handphonenya dia. Semua apa namanya klarifikasi atau apa konfirmasi mengenai akun ini memang mengganti email. Nah, itu juga yang terjadi pada kasus Bu Sagita Rina. Sebelum menerima pertemanan, seharusnya kita mengecek dulu apakah ini akunnya asli atau tidak, gitu ya. Karena kalau sudah masuk ke dalam pertemanan kita dan di Facebook tuh terutama ya, pelaku itu kan bisa melihat toh friend list kita itu siapa aja. Kecuali kalau friend listnya dikunci kayak punya saya ini. Saya friend listnya saya kunci, nggak bisa melihat, nggak bisa dilihat. Maaf. Ada beberapa yang nggak bisa dilihat, tidak saya publik. Nah, dengan melihat friend list itulah dia bisa menghubungi orang-orang yang mungkin ada koneksinya dengan si pemilik akun yang sudah mengkonfirmasi pertemanannya. Tuh, jadi sebelum menerima konfirmasi pertemanan, tolong dicek apakah akun itu asli atau tidak. Itu dulu. Kemudian setelah itu, ini kalau saya lihat di sini ya, punyanya Bu Sagita ini, temannya itu baru 5 loh. Yang ini, yang di friendlist-nya Pak Haryadi Suyuti ini. Itu kan mencurigakan. Kalau di IG justru yang mencurigakan itu yang followernya sangat banyak. Itu bisa jadi bukan akun IG asli ya, tapi palsu. Gitu. Karena follower tuh bisa dibeli kalau di IG, jumlah follower. Nah, jadi Bapak Ibu, tolong kalau sudah punya email yang tidak digunakan, lebih baik emailnya itu dihapus saja, dibuang gitu ya. Udah nggak pakai email lagi. Atau
Kalau punya Facebook juga yang sudah nggak terpakai, lupa lupa password segala macam, itu diurus saja, Bu. Maksudnya diurus itu tetap dicari gimana caranya supaya bisa masuk ke Facebook-nya, kemudian di dimatikan, tidak digunakan lagi, di-delete istilahnya, dihapus gitu. Soalnya banyak sekali juga kasus akun-akun Facebook yang sudah lama nggak dipakai, apalagi yang temennya banyak, itu akhirnya dibajak, diretas, digunakan oleh orang lain. Ada beberapa kasus juga yang seperti itu. Jadi kalau saya mengalami itu adalah orangnya sudah meninggal, tetapi akunnya masih terbuka, sedangkan dia followernya banyak, friend list-nya juga banyak. Tiba-tiba suatu saat itu masuk ke wall saya, menulis sesuatu gitu. Saya kan kaget loh, ini orang udah meninggal kok nulis-nulis. Ya, seperti itulah. Jadi sebetulnya sama seperti apa ya? Kayak kalau di dunia nyata itu kayak KTP gitu. Kalau misalnya kita sudah pindah alamat, itu sebaiknya alamatnya juga dipindah, ikut pindah gitu. Jangan KTP-nya masih pakai alamat lama seperti itu. Apa nanti soalnya ada misalnya kita terjadi sesuatu, orang akan mencari kita di tempat alamat yang lama gitu. Nah, ini kebalikannya. Kalau kita tidak menghapus data-data kita di tempat yang lama, di akun kita maksudnya, kan di dalam akun kita itu ada data-data. Nah, itu bisa bisa jadi akan digunakan oleh orang-orang tertentu, oknum-oknum yang memang sengaja mau mengambil ini ya. Karena Pak Didi ini beliau itu adalah ketua dari sebuah apa ya klub mobil Datsun gitu kan, berarti followernya banyak di apa IG, jadi bisa jadi itu yang dimanfaatkan. Nah, sekian Bapak Ibu, ini dulu yang saya ceritakan. Eh, Tolong habis ini dicek semua ya, email-emailnya yang lama-lama itu yang nggak pernah dipakai, itu minta tolong kepada sementara ini sebelum ada cara-cara menutupnya saya belum bisa bikinkan, minta tolong ditutup saja atau di-delete saja. Itu lebih aman. Oke, terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat.